Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya, Sobatkom? Salam sehat untuk Anda, semoga selalu bahagia. Baik Sobatkom, kita jumpa lagi dalam acara podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, by Leu, Bacarita lewat online. Dan seperti biasa kita selalu hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Dan kali ini Sobatkom, kita hadirkan salah satu narasumber yang berkaitan dengan dunia usaha, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik Sobatkom, kita tahu bahwa UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia, yang mana UMKM ini bisa untuk bisnis individu, kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga. Nah, Sobatkom, keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lanjut saja langsung bersama salah seorang narasumber yang telah hadir bersama saya di sini, yang kemarin ya kalau tidak salah mewakili Provinsi Maluku dalam Festival Ekonomi Syariah Indonesia Timur yang ke-10 di Samarinda. Oke, kita kupas saja langsung dengan narasumbernya, yaitu Ibu Irnawati Lanuru, dengan topik di hari ini yaitu kiat sukses dalam mengelola usaha abon ikan dan sambal ikan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Oh iya ya, sudah sore. Oke. Dan saat ini Ibu Irnawati Lanuru ya, benar ya? Irna. Disapa yang enaknya itu apa? Irna atau Wati? Irnawati boleh, Irna juga boleh. Iya. Ir juga boleh. Ir juga boleh, baik. Ya, semangatnya sama ya dengan namanya. Baik. Oke, Sobatkom, kalau kita lihat di meja podcast saat ini ada beberapa produk yang sudah dijajakan, jadi yang bisa Sobatkom lihat. Nah, kita tanya-tanya langsung sama Ibu Ir. Ibu Ir, jenis usaha produktif apa yang dijalankan Ibu dan sejak kapan usaha ini dirintis? Ya, terima kasih. Jadi jenis usaha yang kita rintis dalam usaha yaitu kita pilih untuk salah satu hasil bumi dari Maluku Tengah sendiri masuk sini yang sangat melimpah. Kita lihat karena itu sebagai peluang. Kenapa? Karena sebelum saya memulai dan merintis usaha ini, itu saya butuh perjalanan yang lumayan lah. Karena pertama awalnya itu saya hanyalah seorang tenaga kerja sukarela dari tenaga kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia waktu itu. Saya dikontrak selama 6 bulan. Kemudian kita waktu itu mewakili beberapa UMKM untuk bagaimana melihat UMKM itu terus berkembang. Nah, tapi karena waktu itu UMKM di Masohi tidak ada, mungkin ada ya, tapi belum terkenal dengan UMKM. Mungkin dulu masih namanya pengusaha mungkin. Iya. Lalu sedangkan dari kementerian kita dituntut nih untuk bagaimana kita menciptakan, menghadirkan wirausaha UMKM tadi. Nah, dari situ saya tuh tahu jalan-jalannya seperti apa. Oh, ternyata seperti ini, buat ini. Terus sebelum kita memutuskan yang buat ini, kita harus lihat dulu peluangnya ini, bahan bakunya yang tersedia ini, dan yang paling ditekankan waktu itu adalah sumber daya alam yang di situ yang harus kita olah. Jadi saya melihat karena ikan merupakan salah satu yang paling melimpah di Kota Masohi waktu itu. Sebenarnya pertanian juga, tapi pertanian banyak. Sudah banyak yang merintis, makanya kurang tertantang gitu. Tapi pada saat saya memilih untuk mengolah hasil perikanan, saya melihat ternyata komputer kita kurang. Komputer kita kurang dan awalnya kita mulai dari abon. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita sampai sekarang bisa dengan sebenarnya bukan sambal saja, ada ikan asap cair, asap cair tuna, asap cair cakalang, ada asap cair ikan batu-batu juga. Banyak sekali ya produknya. Iya. Jadi kalau yang di meja ini cuma sampelnya cuma berapa? Hanya dua, yaitu abon ikan tuna sama sambal ikan. Sebenarnya sambal pun ada beberapa rasa, varian rasa, ada 5 varian. Ada rasa asap tuna, ada rasa asap cakalang, ada rasa teri, ada rasa cumi, ikan asin. Jadi ada 5. Jadi untuk sambal saja ada 5.
Untuk abon ada 4. Wah, hebat sekali. Ini ide kreatif muncul dari diri sendiri atau gimana nih? Kalau saya secara pribadi sadar kalau itu berbekal dari pengalaman menjadi tenaga kerja sukarela tadi. Oh gitu ya. Karena saya melihat bahwa waktu itu saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa, orang ya ibu rumah tangga yang sibuk sehari-harinya di dapur. Terus pernah honor juga selama beberapa bulan di beberapa kali dan beberapa bulan di beberapa sekolah juga waktu itu. Tapi kemudian itu ternyata setelah saya menjadi tenaga kerja sukarela tadi, ternyata itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya pribadi. Dan menguntungkan ya? Iya, sangat menguntungkan. Oke, sebelum kita masuk dalam omsetnya nanti, kita perkenalkan dulu produk-produk kepada Sobatkom, yaitu sambal ikan, ikan tuna, dan apalagi tadi kalau dibilang ada beberapa varian juga, ada kalau ini ada 2, yang lain juga ada lagi. Iya, ada ikan asap. Ikan asap ya. Ikan asap itu ada beberapa yang ada termasuk 3. Ada ikan asap cair tuna, ikan asap cair cakalang, sama ikan asap cair batu-batu, ikan batu-batu. Dan semuanya kita sudah urus izin-izinnya. Jadi tinggal kita pasarkan dan kita fokus untuk pemasarannya. Oke, luar biasa sekali. Semoga saja Sobatkom yang saat ini bersama dengan kita bisa terinspirasi ya untuk selalu berkarya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi, apakah ini merupakan keterkaitan Anda dalam usaha ini? Apakah itu minat sendiri, tertarik ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa itu karena adanya peluang usaha juga ya. Nah, kira-kira dari usaha Ibu ini targetnya siapa? Iya. Jadi untuk teman-teman UMKM mungkin sebelum kita memutuskan untuk menjadi pelaku usaha itu kita harus melihat dulu target market kita. Itu sebenarnya materi yang sering dan ulang-ulang dan sering dibawakan oleh beberapa materi dan itu kita sudah dapatkan berulang kali. Sebelum kita memutuskan membuat suatu usaha itu kita harus tahu dulu target marketnya siapa. Nah, sebelum saya juga demikian, sebelum saya memutuskan untuk membuat abon, saya harus melihat nih apakah target market saya, saya membuat abon apakah ada target market saya. Dan waktu itu yang terpikir dalam benak saya adalah anak-anak waktu itu, karena saya melihat kalau ibu-ibu itu belanjanya biasanya agak mikir-mikir. Tapi kalau untuk anak itu biasanya ibu-ibu anak-anaknya mau, ibu-ibunya juga royal. Kalau untuk anak-anaknya gitu orang tuanya. Bahkan dia tidak mengenal apakah ibu atau ayah atau kakek atau nenek. Tapi kalau untuk anak siapa sih yang nggak mau untuk belanjakan untuk anaknya, apalagi ini makanan. Nah dari di situ abon kita ini termasuk salah satu target marketnya adalah anak-anak. Makanya di dalam abon kita ini kita sediakan untuk bahasa iklannya itu kita punya omega 3-nya lumayan tinggi karena kita sudah, tapi kita tidak hanya sekedar berbicara atau kita sedang mengklaim sesuatu. Iya, hanya cuma mempromosikan bahwa kita produknya mengandung ini, tapi memang langsung diuji dan kita uji langsung dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Luar biasa. Dan alhamdulillah untuk abon kita omega 3-nya lumayan tinggi, yaitu 9. Skala 1 sampai 10 berarti tinggal satunya langsung sempurna. Ini karena kita sangrai, makanya satunya tadi mungkin dia dibuat bersama asap-asap. Benar, luar biasa. Berarti targetnya sudah didapat ya. Dan tentu saja kriteria untuk melengkapi. Ya. Lalu bagaimana Ibu Ir bisa mempromosikan produk tersebut? Iya, awalnya itu karena saya kan tidak lepas dari coach yang pernah saya dengan Kementerian Ketenagakerjaan ini, saya tanya terus. Namanya boleh saya sebut di sini ya. Namanya Pak Bahrul Ulum dari Makassar beliau. Wow, beliau sangat berjasa ya? Iya, sangat berjasa sekali. Waktu itu beliau masih jadi konsultan saya di Kementerian Ketenagakerjaan. Beliau jadi coach waktu itu, jadi pemateri. Nah, karena saya ambil nomornya dan ketika saya jadi pendamping tenaga kerja tadi, saya sering tuh kontak beliau dan ketika saya memutuskan menjadi pengusaha atau UMKM, saya sering juga kontak beliau bahkan sampai sekarang. Iya, dan saya tanyakan tuh Pak, ini saya mau pemasaran, gimana nih produk saya baru segini. Nah beliau bilang sebelum Bu Irna melemparkan produk Bu Irna ke pasar, beliau sampaikan kalau Bu Irna harus siapkan dulu beberapa
izin-izin legalitas Bu Irna, jangan sampai ketika Bu Irna lemparkan ada terjadi sesuatu, katakanlah sakit perut untuk anak-anak, itu kira-kira nanti siapa yang bertanggung jawab? Bisa-bisa Ibu Irna punya usaha tidak jalan. Beliau itu sampaikan sesuatu sedetil-detilnya gitu. Tapi karena mungkin kita benar-benar bertanya dan mau berusaha, jadi makanya itu jadi ilmu untuk kita. Benar. Nah, jadi saya lengkapi dulu perizinannya untuk legalitas produk usahanya, legalitas produknya. Baru setelah itu beliau bilang kalau Bu Irna, jadi sekarang tinggal kembali ke Bu Irna. Kalau Bu Irna maunya produknya hanya sebatas di Maluku atau di Masohi, silahkan Bu Irna pakai kemasan yang seadanya. Tapi kalau Bu Irna mau produknya di luar Maluku, silahkan pakaikan dia baju atau kemasan yang lebih cantik dan menarik. Yang fungsinya lebih menarik dipandang ya. Jadi ini sudah dari sejak awal. Sejak awal sudah dikemas dalam bentuk seperti ini. Kalau kemasan yang sambal baru. Kalau kemasan yang sambal karena dia butuh proses. Tapi kalau yang abon itu dari awal. Dari awal. Itu dirintis dari tahun berapa? Iya, sebenarnya saya mau coba dari tahun 2019 itu awal. Tapi saat 2019 akhir, jadi saya selesai kontrak itu 2019 Desember. Tapi setelah Januari saya memutuskan, tapi waktu itu masih dengan kemasan yang standing pouch, yang kemasan gula, masih ala kadarnya lah. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah sharing dengan coach Bahro tadi, beliau sampaikan, nah kita pakaikan kemasan yang ini tuh di awal Maret 2020, dan di situ pas Corona memuncak waktu itu, maksudnya. Jadi berpengaruh juga ya? Iya, jadi waktu itu ketika kita ditanyakan, Bu Irna bagaimana dengan pendapatannya waktu pandemi? Saya nyatakan bahwa pandemi itu membawa berkah untuk usaha saya gitu, karena beberapa di masa pandemi UMKM bertumbuh sekali dan beberapa kementerian dinas sudah mulai kejar-kejarnya tuh untuk mendukung UMKM, salah satunya Kemenparekraf waktu itu. Di bulan kita mulainya kan tadi kemasan di bulan Maret, di bulan Juni kalau nggak salah dari Kemenparekraf waktu itu mengorder abon kita yang kemasan 250 gram, ini kan kemasan 100 gram, 250 gram yang agak besar. Yang besar. Iya, agak besar ada. Jadi dengan jumlah kemasan yang berbeda ya? Iya. Untuk abon ada beberapa ukuran, 100 gram sama 250 gram. 250 gram. Dua ukuran. Nah, dari Kemenparekraf mereka mengorder sekitar 500 pieces waktu itu. Dengan kemasan ukuran 250 gram. Nah, itu juga menjadi motivasi batu loncatan untuk kita di KNR Mahasiswa. Semangat. Iya. Untuk memproduksi, untuk cepat-cepat menyelesaikan orderan tadi. Dan tepat pada waktunya. Iya, alhamdulillah cepat sekali. Kebetulan waktu itu beliau mintanya 2 minggu. Karena kita di Maluku, makanya tadi saya katakan kita di Maluku lumayan unggul ya dengan bahan bakunya. Jadi tidak sulit menemukan ikan-ikan ya, ataupun juga sambal bahan bakunya, cabenya ya. Iya. Aduh, ceritanya sangat menarik ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi, dari kemasan yang ada dengan harga terjangkau. Kalau harga terjangkau kalau menurut saya ya masih terjangkau. Karena gini, sebenarnya kalau kita mau bilang harga terjangkau, kita di Masohi kita lumayan cerdas untuk memilih suatu produk. Karena kita melihat bahwa banyak orang yang ketika mereka sudah sadar bahwa ketika suatu produk dia dikategorikan masih murah, tapi ketika dia tidak membawa efek kesehatan untuk kedepannya, maka sekalipun murah, itu akan menjadi pikir-pikir kembali untuk membelinya. Berarti konsumen Masohi sangat cerdas ya? Sangat cerdas sekali. Jadi harga 25.000 dengan kemasan 100 gram untuk abon itu masih terjangkau sekali. Dan kualitasnya oke. Maksudnya karena sebenarnya kemasan lama, tapi untuk kemasan baru untuk abon itu sudah ada informasi nilai gizi dalam kemasan. Jadi untuk abon kita semua nilai gizi yang terkandung dalam abon sudah ada. 100% mantap ya. Jadi nilai gizinya, izin perizinannya juga bagus, kemasan juga cantik. Wow, berarti tidak ada bahan pengawet. Jadi tidak ada bahan pengawet. Masya Allah. Jadi mantap ya. Oke, sobatku. Namanya nih, nama produknya ini loh. Ada namanya? Iya, ada. Nama mereknya ya. Iya, nama mereknya. Untuk abon kita itu nama mereknya KNR Masohi Shop.
Nah, ini masih sedikit cerita ya, boleh? Iya, boleh. Sebenarnya ini juga masih karena kita masih awal, waktu saya tidak komunikasikan dengan coach saya yang tadi Pak Bahrul. Jadi sebenarnya untuk Gainer Mahasiswa itu sebenarnya nama usaha, nama katakanlah nama PT kayak gitu ya, nama perusahaan lah gitu. Sebenarnya seharusnya dia tidak masuk untuk nama merek. Tapi karena saya tidak tahu, jadi makanya masuk salah. Dan saya daftarkan ke Kemenkumham, ke NR Mahasiswa. Dan itu saya gunakan hanya di Abon. Nah, untuk sambal kita mereknya Sadap Mantap. Sadap Mantap. Karena kalau Sadap bahasa lokal ya. Asli Maluku ya. Karena kalau Sadap saja itu sudah ada lain oleh orang lain. Makanya saya tidak berani karena itu pasti akan berusaha dengan hukum ke depan. Betul sekali. Jadi ada untuk sambal ikannya Sadap, tadi yang ikan tuna juga. Sama ikan asap juga. Semuanya Sadap. Mantap. Semuanya Sadap. Oke, Sobatkom bisa langsung saja. Oke, mungkin trik-trik ada yang pesan lewat online gitu ya? Iya. Kalau kebanyakan dari masyarakat Masohi, karena dari awal kita sudah gencar-gencarnya untuk promosikan ke swalayan-swalayan, ke beberapa postingan-postingan juga di Facebook, terus beberapa dinas-dinas juga kita kolaborasi. Nah, jadi mungkin untuk masyarakat Kota Masohi mereka sudah tahu kalau untuk produk kita bedanya di mana, di swalayan Tomia Baru ada, di swalayan Wanyuwangi ada, di swalayan Ratu Balkis ada, sama swalayan MM juga ada. Sebenarnya untuk beberapa swalayan kita pernah masukkan, tapi karena ada beberapa satu dan lain hal kita pending. Jadi hanya beberapa swalayan saja. Iya. Oke. Karena kita masih kalah di produksi. Karena abon kita kan masih bukan hanya di Masohi, sudah ke Bula, ke Ambon, sama ke Gorontalo, ke Cibinong. Jadi kita harus jadi masih kalah selesaikan target-target tadi. Jadi masih kalah dalam jumlah produksinya. Iya, untuk menaikkan kapasitas produksi kita itu masih menjadi kendala kita. Wow. Karena yang permintaan masih jauh lebih besar. Iya, permintaan masih jauh lebih besar ketimbang persediaan kita. Iya, harusnya ini terus saya sampaikan di sini harusnya saya secara pribadi harusnya mengajak beberapa, ini masih menjadi kekurangan saya, mengajak beberapa pelaku UMKM yang memang memproduksi abon juga untuk berkolaborasi nih bagaimana untuk kita bisa sama-sama memenuhi target pasar tadi. Iya. Tapi itulah mungkin belum bisa dikomunikasikan saat ini. Karena saya juga masih dengan keterbatasan, masih banyak belajar. Oke. Jadi belum berani untuk mengajak orang. Wow, luar biasa sekali. Sampai saya melihatnya semangatnya luar biasa ya. Oke, supaya Sobatkom juga pada tahu juga dari semua pembicaraan tadi pasti ada lika-likunya ya. Bagaimana usahanya sampai bisa sukses ini dan juga sampai ke titik ke Samarinda itu bagaimana ceritanya? Oh iya. Jadi begini, awalnya yang perlu ditanamkan dalam mindset kita atau pikiran kita itu bahwa kita menjadi pelaku UMKM itu bukan berarti kita menjadi pelaku perdagangan. Maksudnya berdagang produk-produk kita. Jangan hanya itu yang kita fokuskan. Tapi bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Usaha kita, diri kita juga berkembang ketika usaha kita berkembang tadi. Nah, karena itulah kita harus banyak-banyak menggali informasi. Tidak hanya kita fokus produksi. Kita harus banyak menggali informasi, kira-kira kita bisa berkolaborasi dengan program apa, kita bisa berkolaborasi dengan BUMN yang mana, kita bisa berkolaborasi dengan PMBN yang mana gitu. Tidak semua, sekalipun banyak, tidak semua mungkin kita bisa penuhi, tapi setidaknya kita bisa terlibat di salah satu dari sekian program tadi. Nah, kebetulan untuk yang kemarin ke Samarinda itu saya dikabarkan juga, saya juga kebetulan buka-buka informasi waktu itu dari Bank Indonesia. Jadi kebetulan waktu itu tahun 2022 kalau 2021 2022 saya sudah terlibat untuk setiap tahunnya mengikuti lomba wirausaha muda syariah, tapi tingkat Maluku. Tingkat Maluku. Waktu itu 2021 saya juara 2 untuk lomba syariahnya, terus juara 2022 juara 1. Nah, karena berbekal juara 1 tadi dimajukan ke 2023 ke
tingkat nasional. Iya, tingkat nasional untuk kawasan Timur Indonesia. Jadi ada 3 kawasan. Timur Indonesia, kawasan Sumatera sama kawasan Jawa. Jadi masuk jadi masing-masing. Nanti baru ketiga kawasan tadi bersaing lagi yang juara satunya, juara duanya. Kalau nggak salah juara 2 tidak, tapi juara satunya. Nanti bersaing lagi di momen nasionalnya itu ISEF 2023. Itu sebenarnya itu yang perlu kita cari-cari informasi, itu informasi kayak gitu. Jangan kita tinggalkan karena kalau kita fokus berproduksi maka kita tidak berkembang. Kita fokusnya produksi saja. Benar sekali. Dan waktu itu sebenarnya apa ya? Waktu saya dikasih kabar itu sebenarnya saya ada dalam 3 agenda sekaligus. Satunya itu saya harus pameran di Jakarta perjalanan. Terus satunya itu harus dengan perempuan berdaya.id waktu itu program dari aplikasi Dana untuk pemberdayaan perempuan waktu itu. Terus yang tadi masalah perempuan berdaya dengan dana itu saya kasih limpahkan ke karyawan. Kemudian karena itu hanya via Zoom, jadi tapi penilaiannya ya lumayan lah, tapi kebetulan dia bisa bertanggung jawab, makanya alhamdulillah masih maju. Untuk yang pameran kan saya harus hadir. Kemudian waktu itu perjalanan tanggal 10-nya harus tiba 10 Juni waktu itu, dan masih tanggal 9 sore itu saya dihubungi, Bu Irna tolong lengkapi ini Bu Irna tuh lolos kayak gini kasih kabar lah. Jadi saya nggak mungkin, saya pikir nggak mungkin saya kerjakan ini dalam waktu sekian dan secepat ini. Jadi saya libatkan kalau di masa itu Abang Zulham Tuharia, karena saya melihat, dan itulah hal kolaborasi yang perlu kita lakukan. Saya melihat Abang Zul punya skill dalam mengedit cukup cepat, cukup terkenal lah, yang saya kenal di Masuhi, makanya saya hubungi beliau dan beliau mau. Jadi saya siapkan materinya, beliau yang susun materinya seperti apa, dan alhamdulillah dari sebuah kawasan Indonesia Timur kita dari Maluku satu yang dipilih. Jadi kita hanya 4 orang yang lolos ke sana, satunya itu dari Balikpapan, satunya dari Samarinda, satunya dari Lombok, satunya dari Maluku Tengah intinya ya. Iya. Luar biasa sekali, waduh. Jadi bisa memberikan motivasi bagi Sobatkom, khususnya generasi muda ya. Jangan tanggung-tanggung untuk berkarya. Iya benar. Ya? Iya betul. Jadi kalau kita cerita semua ini kembali lagi ke finansial, keuangan. Bagaimana Ibu Ir bisa mengelola keuangan sampai bisa sesukses ini? Iya, kalau berbicara keuangan, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah memisahkan uang pribadi sama uang bisnis kita. Jangan pernah sekali-kali menggabungkan antara uang bisnis sama uang pribadi. Iya. Dan yang kedua, jangan pernah kita meningkatkan gengsi kita. Dalam artian jangan pernah mau untuk uang bisnis kita tadi mau membiayai gengsi kita gitu. Jadi harus tas bermerek, baju bermerek, tapi dibiayai dari bisnis kita. Jangan pernah mau seperti sekali. Jadi harus pandai-pandai ya. Pandai-pandai. Iya, memetakan. Iya, benar sekali. Oke, sebelum kita tutup closing ini, ada harapan tersendiri dari Ibu Ir untuk mungkin kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah ya? Oke, boleh Ibu Ir utarakan. Jadi ada 3 harapan dari saya secara pribadi ya. Pertama untuk generasi muda. Untuk generasi muda mungkin dari sekarang boleh untuk mengenali diri kita. Sebenarnya diri kita ini mau seperti apa? Bisa apa dulu? Bisa apa? Apakah saya orangnya ini harus ya tidak mau berada di bawah tekanan, orang yang harus bebas berpikir, ataukah orang yang harus di bawah aturan seperti itu. Dan ketika kita sudah mengenal bagaimana diri kita, maka kita jalankan apa yang diri kita mau, maka diri kita akan berterima kasih kepada apa yang kita lakukan tadi. Iya, mungkin salah satu ini sehingga Ibu bisa keluar ya. Iya. Siapa bisa membuat produk sendiri. Iya. Terus yang keduanya? Keduanya untuk pelaku UMKM di luar sana. Terus berkarya, terus berinovasi. Sekalipun mungkin kita bisa jadikan orang lain itu motivasi, tapi jangan pernah kita kalah untuk berinovasi dari orang yang kita jadikan motivasi tadi. Mungkin sekarang produk saya seperti ini, ke depan harapan saya mungkin ibu-ibu di luar untuk pelaku UMKM di luar sana bisa menciptakan produk-produk yang lebih hebat lagi dari GNR Mahasiswa. Kemudian yang ketiga untuk pemerintah, harapan saya terkhusus boleh ya,
Boleh. Silahkan. Terkhusus untuk Pemda Maluku Tengah, mungkin kedepannya produk-produk lokal seperti ini bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam program pencegahan stunting. Karena produk-produk dari GNR Masesop ini sudah termasuk kategori produk yang berkualitas oke, dan kedepannya mungkin dalam program pencegahan stunting itu tidak hanya pemberian susu, telur untuk anak-anak tadi, tapi bisa jadikan produk-produk lokal yang seperti ini bisa dijadikan untuk pencegahan stunting. Luar biasa. Biar cita-cita kita bersama untuk pencegahan stunting tadi berhasil. Iya, semoga pemerintah daerah bisa memenuhi harapan Ibu Ir. Mudah-mudahan. Iya. Oke, sebelum kita tutup, Ibu Ir boleh dong megang salah satu atau mungkin keduanya sambil mempromosikan lagi ya. Ini mau sampai ke ekspor ya? Kalau untuk nasional sudah? Kalau untuk ekspor kemarin kita sudah dilibatkan dengan pameran dari Kementerian Perdagangan. Jadi itu pameran internasional, skalanya internasional, karena pengunjungnya itu bukan hanya dari dalam negeri tapi luar negeri. Dan itu langsung dilibatkan dari Kementerian Perdagangan. Cantik kemasannya. Secantik orangnya ya sobatku. Oke, tapi ngomong-ngomong dari tadi Ibu Ir ini asalnya dari mana? Kita nggak perkenalkan ya. Iya. Ibu Ir dari mana nih aslinya ini? Saya aslinya dari Seram Selatan. Selatan. Desa Haya. Wow, luar biasa. Saya di sini dari tahun 2005. Saya waktu itu tinggal, boleh cerita ya? Boleh, masih saya tinggal dengan salah satu kakak sepupu saya namanya Ibu Linda, suaminya namanya Pak Lutfi Rubia. Waktu saya tinggal situ. Kemudian sekolah SMP di sini, sampai SMA saya tinggal dengan Pak Pak Saleh Bahang. Iya, saya tinggal dengan beliau dari zaman SMA sampai kuliah. Dengan Pak Saleh ya? Iya, kemudian di tahun 2014 saya menikah dengan suami orang desanya, kebetulan tetangga sama. Iya, kameramen ya. Iya, kameramen. Oke, tapi tadi tinggal sama Pak Saleh. Pak Salehnya udah coba belum? Pernah, waktu awal-awal sudah pernah lah, sudah coba dari awal-awal, termasuk mereka termasuk Pak Saleh dalam beberapa orang-orang terdekat itu membantu mempromosikan. Oke, semoga saja Sobat Kom ya. Oke, mungkin bagusnya Ibu Ir sendiri yang memegang, mempromosikan ya. Ada sambal ikan, ada di beberapa jenis ya. Ya mungkin saya bisa memegang yang itu, Ibu pegang yang lain. Iya, oke. Sambil mempromosi. Kita coba iklan ya. Tapi kalau untuk iklan ini tidak hebat deh. Tidak hebat, tapi luar biasa dari kemasannya ya. Masa expirednya juga ada ya. Ada tertulis di sini ya Sobat Kom. Ada tertulis di sini ya. Masa kemasannya jadi terjamin ya, kualitasnya wow, luar biasa sekali. Dan ikan tuna dengan kemasan merah dan pink bungkusannya, wow, menarik juga. Ide dari mana nih? Tadi dari waktu pendampingan dengan usaha. Untuk teman-teman UMKM ya, sahabat info ya, sahabat kom di luar sana. Sahabat kom. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di GNR Masesop punya produk abon yang ini termasuk produk unggulan di GNR Masesop. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini termasuk produk yang lumayan berkualitas. Kenapa? Karena untuk nutrition fact atau informasi gizi dari abon sendiri sudah teruji. Kemudian untuk kandungan omega 3-nya di dalam abon ini sudah teruji langsung dari universitas yang paling terkenal ya. Satu ya, nomor 2 setelah UI. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menjadikan abon ikan tuna sebagai makanan hidangan untuk anak-anak dan keluarga di rumah. Karena ini selain kenyangnya dapat, sehatnya untuk berkepanjangan juga dapat. Wow. Dan untuk customer saya yang sudah pernah beli, mungkin ini sebagai informasi ke depannya boleh langsung hubungi saya di nomor ini, di bawah ini. Nanti ke depannya bisa beli dan kita bisa berikan beberapa bonus langsung dari rumah produksi GNR Masesop. Wow, luar biasa ya. Semangatnya juga sangat bagus ya. Bisa bisa sampai sesukses ini. Tadi kayaknya Ibu belum bahas pembiayaan. Boleh berbagi info di sini? Iya, boleh. Silahkan langsung saja. Kebetulan kita waktu itu kan kalau kita berbicara pembiayaan ke bank itu kan agak lumayan
kayak gimana ya, tapi waktu itu saya diperkenalkan dari teman saya dari namanya Siti Fatmawati Anir. Pembiayaannya dari kolaborasi dengan Pertamina waktu itu. Pertamina selalu mengeluarkannya itu dalam bentuk sunatan massal, dalam bentuk zakat fitrah. Iya, namun kali ini berbeda ya. Iya, kali ini saya minta kalau bisa untuk UMKM. Dan kita dialokasikan waktu itu sekitar 100 juta. Wow, luar biasa. Iya, tapi dengan beberapa persyaratan, kemudian kita penuhi. Sebenarnya 200 juta alokasinya, tapi kita hanya dapatnya 100 juta. 100 juta. Dan bunganya lumayan rendah waktu itu 3%. 3%. Waktu itu. Dalam jangka waktu 3 tahun, tapi rendah sudah selesai. Sudah selesai. Dan ini kembali dikelola oleh dana pribadi. Iya. Wow, luar biasa sekali. Salut untuk Ibu Ir. Oke, Sobatkom, tadi bersama Ibu Ir ya. Sudah menceritakan lika-liku perjalanannya sampai menuju kesuksesan dengan menghadirkan produk-produk yang kemasannya cantik dan juga berkualitas. Jadi Sobatkom jangan ragu ya untuk selalu memberikan bukan memberikan ya, bisa mencicipi ya. Ya begitu ya Ibu ya. Oke. Untuk bisa memilih produk GNR Masai Shop sebagai produk wajib di meja makannya. Iya, benar sekali. Jadi terima kasih Bu Ir sudah mampir di ruang podcast kami Dinas Kominfo dalam acara Baileo Bercerita Lewat Online. Semoga cerita ini dapat menumbuhkan semangat untuk generasi muda, khususnya para pemula UMKM untuk bisa berkarya untuk bisa yang terbaik lagi seperti ini ya. Mungkin di dunia usaha yang berbeda juga bisa ya. Oke, Bu, terima kasih sudah hadir di sini ya. Sukses Ibu, sehat selalu. Amin ya. Semoga sukses juga dan bisa masuk di pasar internasional nanti. Amin ya. Oke Sobatkom, di mana saja Anda berada, UMKM kita tahu bahwa salah satu bidang bisnis yang ternyata banyak memberikan sumbangsi dalam keuangan negara ya. Bukan hanya itu, UMKM juga berperan penting dalam faktor luasnya lapangan kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Dan bisa dikatakan bahwa UMKM bukan hanya memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang kerja baru bagi para pengangguran, tapi juga bisa berperan sebagai sarana pemerataan ekonomi, menurunkan kemiskinan di masyarakat, juga menjadi salah satu sumber devisa negara. Baik Sobatkom, buah manggis, buah pepaya. Sedikit ya, cakep ya. Buah manggis, buah pepaya. Betapa manis jerih hasil paya. Benar kan ya? Iya. Sudah manis terasa ya? Iya. Alhamdulillah. Baik Sobatkom, salam sehat, salam sukses untuk Anda semuanya. Teruslah berkarya, raihlah kesuksesan, dan sampai jumpa pada edisi-edisi yang berikutnya dengan program acara Baileo Bercerita Lewat Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.